pujian bagimu sembah, bahwa kami tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati segala kasih-Mu, anugerah-Mu nyata. Yesus Tuhan, kami sembah Kau. Haleluya. Jesus, we worship You Lord. Terima kasih buat semua anugerah-Mu, kebaikan-Mu nyata di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Hadirat-Mu Mari angkat tanganmu dan katakan haleluya. ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Oh yes Lord, penuhiku. Haleluya. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhi seluruh jiwa raga kami di dalam kuasa Roh-Mu. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Hadirat Tuhan adalah kekuatan setiap kita. Dan saat kita masuk dalam hadirat Tuhan semakin dalam, saya percaya bahwa kekuatan Tuhan kita terima dengan luar biasa. Haleluya, haleluya. Tajamkan telinga roh kami Tuhan. Tajamkan mata roh kami Bapa. Apa yang kami baca, apa yang kami dengar, Roh Kudus Engkau ambil alih, bergerak di dalam kami. Hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan hari ini, pagi ini. Mari semua angkat hati kembali kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Roh Kudus. Pengurapan yang baru mengalir atas kami. Haleluya. Oh Roh Kudus, Engkau mengalir, penuhi kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus.
Berfirmanlah kepada kami, kekuatan sumber segala sumber. Kami mengalami kemenangan yang luar biasa. Langkah kami semakin tajam di dalam Engkau. Bahwa kami masuk Tuhan dalam rencana-rencanamu yang besar. Kami fokus Tuhan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Tenggelam kami dalam hadirat-Mu. Tenggelamkan kami terus dalam hadirat-Mu Yesus. Haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, come on semua bangun roh saudara, lebih lagi. Haleluya. Kau ku sembah. Berapa kali kami mendengar, kami tangkap lebih banyak. Berapa kali kami membaca, firman itu hidup dalam roh kami. Maka Tuhan, kami terima kekuatan kuasa Roh-Mu, dan biarlah Roh Kudus mengartikan semua yang kami baca, yang kami dengar. Firman ini milik kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Praise the Lord. Terima kasih untuk kesempatan roh yang luar biasa pagi ini. Kita mau belajar firman Tuhan, dan saya percaya bahwa tabung roh kita akan terisi penuh karena Bapa ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Saya mau kita buka dalam firman Tuhan, kitab Yohanes, saudara. Haleluya. Kitab Yohanes pasal ke-21, saudara. Haleluya. Kitab Yohanes pasal 21 ayat ke-22, saya akan bacakan buat kita semua. Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Haleluya. Tema saya pagi ini adalah ikutlah Tuhan, saudara. Nah, saya punya slide, saya mau share. Saya minta izin untuk sharekan slide saya firman Tuhan pagi ini. Yang bertema adalah ikutlah aku. Nah, saudara, ini ya, saya mau sharekan firman Tuhan ini buat kita semua. Dan kita tahu ini salah satu pembicaraan firman di mana kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Petrus, saudara. Haleluya. Dan kita tahu bahwa seorang Petrus adalah seorang yang memang Tuhan pilih dan Tuhan pakai dia untuk maksud yang mulia. Walaupun ada banyak perkara yang terjadi, kita sedang menikmati masa-masa Paskah, dan kita tahu dia pernah melihat Yesus, tetapi langkah signifikan yang dia ambil untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah, ini kita belajar pagi ini untuk gimana ikut Tuhan dengan sepenuh hati, dengan panggilan roh itu kita tangkap, kita ambil, dan kita alami Tuhan. Nah, saudara, ikutlah aku, jangan mengurus yang bukan urusan kita. Ini penting sekali, saudara, karena di akhir zaman ini kita bisa saja terbuai dengan urusan yang bukan urusan kita, dan akhirnya kita kehilangan jejak
apa yang menjadi urusan kita, saudara? Nah, kita akan belajar melihat bahwa Petrus, adiknya adalah Andreas, ya, murid dari Yohanes Pembaptis. Dan Andreas adalah orang yang pertama kali memperkenalkan Petrus kepada Tuhan Yesus. Dan di Danau Galilea lah pertama kali Petrus dipanggil Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Nah, Simon atau Kepa, ya, mempunyai pengertian adalah batu karang atau batu besar. Petrus adalah murid pertama yang dipanggil oleh Tuhan. Dia adalah murid yang akrab dengan Tuhan Yesus, dan dia selalu menjadi juru bicara kepada teman-teman atau kepada orang lain. Sehingga memang kedekatan dengan Yesus itu sangat terlihat. Ada dua murid yang dekat dengan Yesus, salah satunya adalah Petrus dan satunya adalah Yohanes. Nah, arti lain dari batu karang adalah murid Kristus. Atau yang kedua yang dikatakan diberikan kuasa atau orang pilihan yang ditetapkan. Jadi kalau kita lihat nama seorang Petrus ini, rupanya betul dari awal, ya, Tuhan sudah memilih dia. Murid Kristus yang diberikan kuasa. Nah, itu saudara. Ini luar biasa, saudara. Nah, di akhir zaman kita perlu berjalan dengan memang kuasa Tuhan. Kita perlu menjadi murid Yesus dan bukan sekedar pengikut, tetapi murid Yesus. Kenapa, saudara? Karena pengikut itu sama seperti 5.000 orang yang ikut Tuhan, tapi setelah itu mereka semua hilang. Tetapi murid akan tetap tinggal dan mau diajar dan mau dilatih dalam roh, sehingga mereka akan terus melangkah maju dalam iman dan berbuat banyak hal yang Tuhan kehendaki untuk mereka lakukan. Perjalanan panggilan Petrus, kita lihat sebentar, dia pernah mengalami satu kemunduran yang serius, ya. Ia telah menyangkal mengenal Tuhan Yesus saat Tuhan disalib. Itulah saat yang terberat bagi Petrus. Kegagalan itu terasa pahit baginya. Tetapi Tuhan pernah berdoa bagi dia supaya imannya tidak jatuh. Dalam Lukas 22:32 menyatakan demikian, saudara, ya. Petrus harus mengambil satu langkah tajam, yaitu yang namanya pertobatan. Kebenaran-kebenaran yang pernah dan yang telah dia pelajari harus menjadi lebih dari sekedar pengetahuan dan informasi. Nah, penting untuk kita, ya, saat belajar firman Tuhan setiap pagi, ada hamba-hamba Tuhan yang share, kita perlu membaca firman Allah bukan sebagai sebuah informasi, saudara, tetapi harus bisa dialami dan dilakukan supaya iman kita kuat. Karena Alkitab berkata iman timbul dari mendengarkan firman, firman itu mengambil alih dan akhirnya membuat kita bertindak untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang ada dalam rencana Tuhan. Nah, untuk dapat menjadi orang pilihan Tuhan bagaimana, saudara? Kita belajar dari sebuah ketaatan yang harus kita lakukan. Ada bayar harga, saudara. Dibutuhkan banyak perjuangan. Kata setia itu soalnya bukan cuma sekedar kita ungkapkan, tetapi rupanya yang dikatakan orang tentang setia itu rupanya ada banyak harga bayar, ada banyak perjuangan. Dan yang kedua, ketetapan hati. Alkitab berkata jika kita mendua hati, kita tidak akan pernah tenang seumur hidup kita. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selain daripada itu berarti kita membuka celah buat iblis berbicara kepada kita. Nah, yang ketiga adalah membangun iman, mendengarkan firman. Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya seperti Abraham katakan, ya. Sekalipun sepertinya kita ada di bagian paling bawah dan gak mengerti apa-apa. Sekalipun gak ada dasar untuk percaya. Tapi biarlah iman kita tetap percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, ini bagian dari ketiga hal untuk menjadi seorang yang setia. Dan kita lihat, saudara, setelah Petrus bertobat dengan sungguh-sungguh, ya saudara, ini perlu untuk dicermati, bertobat dengan sungguh-sungguh. Jadi ini ada satu langkah yang membuat Petrus akhirnya boleh mendapat kepercayaan Tuhan. Tuhan akhirnya memulihkan Petrus di hadapan saudara-saudara seimannya. Kalau kita dalam Yohanes 21, Tuhan memberikan dia kesempatan. Nah, saudara, ya. Kenapa? Karena Tuhan melihat Petrus bertobat. Nah, kita tahu dua murid Yesus yang berbuat kesalahan yang paling fatal, ya. Pertama tadi Petrus menyangkal Yesus, yang kedua Yudas yang menjual Yesus. Tetapi Petrus mengambil langkah untuk kembali ke teman-teman seimannya,
Mungkin ada yang berbicara, kamu ini kok begitu sih sifatnya. Tapi dia tetap memperjuangkan bagaimana dia harus kembali ke tempat yang benar. Nah ini saudara. Nah Yudas merasa bersalah, betul, tetapi tidak mengalami pertobatan. Dia membiarkan intimidasi iblis menuding dia. Sampai akhirnya dia mati, saudara. Dan selesai. Yudas nggak pernah lagi diceritakan dalam Alkitab. Tetapi Petrus terus diceritakan. Kenapa saudara? Perhatikan baik-baik, karena ada langkah pertobatan yang sungguh-sungguh dia lakukan. Nah mari kita lihat saudara, makna rohani tentang pertanyaan Yesus kepada Petrus. Saat kita baca tentang pertanyaan ini, ya, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Mungkin saudara bertanya, apakah Tuhan nggak tahu? Emang dia maha tahu saudara. Tapi kadang-kadang Tuhan mengerti manusia kita bisa jatuh kembali. Nah ya saudara, kita punya sisi kelemahan itu ada. Makanya Tuhan harus bertanya sampai 3 kali supaya kita punya satu niat yang benar. Yes, ini aku Tuhan, utuslah aku. Nah begitu. Nah makanya dalam cerita ini lihat ya, Tuhan bertanya kepada Petrus sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Ya, apakah engkau mengasihi aku? Sampai akhirnya Tuhan mendapati Petrus punya hati sungguh-sungguh merespon pertanyaan dari Yesus. Setelah Tuhan mendapati hati Petrus yang sungguh-sungguh bertobat dan merespon panggilan Tuhan dengan ya dan pasti, sudah tidak ada keraguan lagi dalam hati Petrus. Tuhan melihat dia sudah sungguh-sungguh, Tuhan mempercayai dia. Dengan sepenuhnya Tuhan berkata apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Diberikan kepercayaan roh saudara. Ini luar biasa. Kepercayaan roh ini, wow, ini luar biasa. Dan saya teringat beberapa hari yang lalu khotbah dari Pak Adolf bicara tentang hal ini. Bagaimana kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bagaimana kita berkomitmen dengan Tuhan. Bukan komitmen hanya dengan organisasi, dengan manusia. Karena itu bisa jadi hancur. Tapi orang yang komitmen dengan Tuhan akan membawa dia bisa sejalan dengan orang-orang yang bersama dengan dia. Ini penting sekali saudara, untuk kita mengerti panggilan roh ini dalam hidup kita. Dalam hal ini juga Tuhan sedang meyakinkan Petrus bahwa kalau aku yang memilih dan mengutus, maka aku juga yang akan melengkapi kamu. Tidak usah khawatir apapun ya. Di ayat-ayat ini kita bisa baca bagaimana Tuhan mau supaya Petrus fokus kepada panggilan Tuhan, dalam kasihnya kepada Tuhan, dengan tidak lagi mendua hati, tapi penuh percaya kepada Tuhan dan mau melayani dia dengan sungguh-sungguh. Setelah tindakan pertobatan Petrus yang radikal itu, Tuhan memakai dia lebih lagi dari sebelumnya. Nah saudara, dalam Kisah 1:15 dan seterusnya, betul sekali dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Mungkin pertama-tama sebelum dia jatuh dalam dosa, dia melayani 1 orang, 2 orang, 10 orang, dan oke, seperti itu. Tapi setelah dia bertobat, wow, Tuhan percayakan dia 2 kali lipat. Nah, apa yang terjadi? Memang Tuhan selalu melihat kedalaman hati kita dalam merespon segala sesuatu. Respon pertobatan yang sungguh-sungguh akan membuat saudara diangkat oleh Tuhan. Ini penting sekali saudara. Karena memang hati itu yang paling tahu Tuhan. Saat engkau bisa menghadapi banyak persoalan dengan senyum, dengan sukacita, dengan berkata bahwa semua yang terjadi mendatangkan kebaikan kepadaku, maka kita percaya Tuhan sedang mengerjakan betul yang baik untuk kita yang mengasihi dia. Ya saudara ya. Nah, ada hal 6 penting untuk bisa ikut Tuhan menjadi muridnya. Yang pertama, saudara, pegang dan ingat akan janji Tuhan. Saya teringat sekali karena ini masa-masa Paskah, ya. Waktu Tuhan menampakkan diri selama 40 hari. Dan salah satu penampakan Tuhan kepada 2 murid Yesus di jalan Emmaus. Tuhan sedang berbicara dengan mereka. Tuhan berjalan dengan mereka. Tapi mereka tidak mengenal siapa Tuhan. Bahkan mereka sudah mengalami roh putus asa. Tuhan bertanya kepada mereka, apa yang sedang engkau bincangkan dalam Lukas 24 itu saudara? Dan mereka bilang, kami sedang berbicara tentang dia yang telah dijanjikan. Kami berharap dia itu bangkit. Ini sudah hari ketiga, kok nggak ada dia di dalam kuburnya. Mereka lupa tentang janji Allah. Mereka lupa bahwa Allah akan bangkit, Yesus akan bangkit di hari ketiga.
Mereka lupa kepada firman Tuhan yang hidup, saudara. Kenapa mereka lupa? Karena mereka sudah membiarkan roh keputusasaan. Saya mau bilang sama saudara, kadang-kadang janji Allah terlupakan saat saudara mengalami satu spirit yang saudara nggak bisa kuasai. Yang namanya keputusasaan. Yang namanya ada ragu, langsung ragu. Putus asa itu bisa bikin orang langsung ragu kepada firman. Itu yang terjadi kepada murid-muridnya, saudara. Ada 10 kali Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan mereka semua tidak ada yang percaya kalau dia bangkit. Tapi ingat, tujuan Tuhan menampakkan diri selama 40 hari adalah membicarakan tentang hak kerajaan Allah, supaya murid-muridnya punya iman dibangkitkan. Puji Tuhan, Tuhan masih ingatkan mereka terus. Nah, yang kita tahu kepada Thomas, saat Thomas lihat Tuhan, dia masih berkata, aku nggak percaya. Nah, Tuhan suruh ulurkan, ini tanganku, masih tusukkanlah tanganmu dulu ke sini, baru dia percaya. Tuhan berkata apa? Berbahagialah kamu kalau tidak melihat namun percaya. Nah, gitu. Thomas mau melihat dulu baru percaya. Pegang dan ingat janji Tuhan, saudara. Yang kedua, alami firman Tuhan setiap hari, karena itu akan membuat kita terhindar dari roh-roh apapun. Salah satunya tadi, roh keputusasaan, saudara. Ya. Bahkan Petrus sendiri awal-awal waktu wanita-wanita perempuan datang dan berkata, kami nggak menemukan mayat Yesus di dalam kubur. Dia pergi untuk cek, tapi dia bilang, apa yang sedang terjadi ya? Dia juga lupa kepada firman Tuhan yang luar biasa. Dia masih bertanya, apa yang sedang terjadi? Makanya penting hari-hari ini, saudara, semua situasi ini sedang membuat kita memang akan bisa jatuh dan lupa firman Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan yang memang mau ikut Tuhan jadi murid Tuhan yang luar biasa akan mengalami firman Tuhan, dan firman itu memberikan dia kekuatan jiwa yang luar biasa. Yang ketiga, saudara, tetap ada dengan orang-orang yang menerima pesan roh yang sama. Ini perlu dicek and recheck. Puji Tuhan, setiap pagi saudara bisa bangun komunitas roh yang sangat hebat ini. Ini perlu dijaga. Karena waktu saudara ada dengan orang-orang yang tidak satu spirit, pesan roh yang sama, saudara akan hilang jejak. Petrus pernah jatuh, tapi dia tahu bagaimana dia harus kembali ke orang-orang yang tepat untuk menerima pesan Tuhan yang sama. Sehingga dia dibentuk di situ, dan dia mengalami Tuhan. Pemulihan yang terbesar terjadi. Setelah Petrus bertobat, dia mencari orang-orang yang membangun imannya, saudara. Yang keempat, komitmen jalani panggilan. Hidup dalam rohmu yang menyala-nyala. Karena Alkitab berkata rupanya apa? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Rupanya orang yang kalau punya roh tertidur, gak bisa melayani Tuhan, saudara. Tapi orang yang punya roh terbakar, itu akan bisa melayani Tuhan. Makanya peganglah kasih yang mula-mula, ya. Kalau bicara kasih mula-mula, kita tahu dalam kitab Wahyu, ya. Tuhan tahu perjuangan kita. Alkitab berkata dalam kitab Wahyu, Tuhan tahu saat kita berjuang, kita melakukan apapun, tapi Tuhan berkata apa? Engkau sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Saat kita mulai tergoncang dengan situasi, kondisi, saudara ingat betapa pertama kali engkau mendapat jamahan Tuhan, didoakan oleh hamba Tuhan mungkin. Tangkap pesan roh, ingat kembali pertemuan awal mula-mula. Itu akan membuat kita kembali mencintai Tuhan. Yang ketiga, jangan ada pembiaran. Jangan membiarkan ada pencemaran atau celah. Ini penting sekali. Kadang-kadang kita sudah tahu itu celah, kita membiarkan saja. Dan kalau itu sudah termasuk di situ, kita akan susah untuk keluar, saudara. Ya, makanya penting sekali untuk kita mengerti kebenaran firman Allah ini, supaya kita bisa hidup di dalamnya dan bergerak di dalamnya. Yang keenam, kata-kata mengundurkan diri ini paling sering kita dengar. Sorry ya, saya mengundurkan diri Pak Gembala, saya nggak bisa jadi pendoa syafaat. Halo, inilah orang bisa mengambil kata-kata ini karena dia nggak punya komitmen dengan Tuhan. Kalau dia punya komitmen dengan Tuhan, apapun, ya, baik atau tidak baik waktunya, kata Tuhan, harus siap sedia melayani Tuhan. Artinya gini, perasaanmu lagi nggak bagus kah, lagi bagus kah, tapi seorang yang mencintai itu akan berkata, yes Lord, I'm ready. Nah gitu ya. Nah ini saudara, visi Allah ini harus dijalani dengan sukacita. Bukan ada kata-kata mengundurkan diri untuk persoalan rohani. Saudara, kalau pernah terungkapkan dari perkataan saudara, aku mengundurkan diri untuk soal-soal rohani, pagi hari ini harus diselesaikan. Minta Tuhan ampuni saya, karena urusan roh itu adalah panggilan yang paling mulia.
Itu saudara. Apapun kondisimu saat itu, apapun tantanganmu saat itu. Bahkan saya teringat di dalam firman Tuhan, 1 Korintus pasal yang ke 9 atau 16 saya lupa, tapi Tuhan berkata begini. Paulus bilang begini, di sini aku akan tinggal di Efesus walaupun banyak penentang, tetapi aku melihat ada banyak pekerjaan penting dan besar di sini yang aku harus lakukan. Nah, ini pandangan mata roh, saudara. Dia melihat tantangan, bukan dia pergi, tapi dia tetap stay di situ karena dia tahu Tuhan lagi bawa dia ke situ untuk selesaikan segala sesuatu walaupun banyak penentang kepada dia. Dia berkata ada hal penting dan besar yang aku harus lakukan. Dan ini menjadi komitmen kita untuk belajar mengerti. Kalau Tuhan panggil kita, jangan pernah ada kata-kata mengundurkan diri, saudara. Ya, itu waktu kita buka celah kepada iblis. Nah, urusan kita cuma satu. Hanya ikut Tuhan. Makanya Tuhan tegur Petrus saat dia masih juga sepertinya ada roh iri hati dengan murid Tuhan yang satunya yang namanya Yohanes. Ya, tetapi Tuhan berkata, apa urusanmu? Nah, mari kita baca kembali firman Tuhan ini, saudara, dalam kitab Yohanes pasal 21. Haleluya. Saya akan baca buat saudara semua ayat 21 sampai dengan ayat 23 dari kitab Yohanes 21. Ketika Petrus melihat murid itu yang namanya Yohanes, murid itu adalah Yohanes, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia? Lalu ayat 22, jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku. Ayat 23, maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati, yaitu Yohanes. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, nah ini Tuhan tegaskan buat Petrus terus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Saudara, kadang-kadang kita ingin tahu sama Tuhan, si A itu bagaimana Tuhan, bagaimana nasibnya dia ya sekarang. Apalagi kalau itu orang yang pernah menyakiti kita. Kita tuh berharap supaya apa? Ada balasan Tuhan. Apalagi kita pakai ayat lagi, pembalasanku bukanlah aku. Wah, ini satu pandangan yang salah, saudara ya. Tuhan tahu bahwa Petrus ini masih punya ada roh iri hati dengan si Yohanes. Tuhan tidak mau itu terjadi buat dia. Tuhan mau kalau dia sedang mengalami pertobatan, dia harus punya hati mulia, hati yang murni melayani Tuhan. Si A, si B, si C mau tinggal dengan Tuhan sampai hari ini, itu bukan urusan dia. Apa urusannya Petrus? Tuhan bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan mau Petrus kembali kepada panggilannya. Gembalakan domba-dombaku, ikutlah aku jadi muridku. Lakukan apa? Kalau aku suruh A, ya A. Aku suruh B, ya B. Kamu gak usah bertanya yang lain-lain. Nah, kadang-kadang yang membuat kita tidak bisa melayani Tuhan dan fokus sama Tuhan, karena kita masih banyak urusan-urusan yang bukan urusan kita. Ya, bahkan kita membiarkan diri kita kecil oleh karena pandangan kita sendiri. Padahal Tuhan sudah memberikan kita pandangan yang sangat mulia. Dia pilih kita, dia tentukan kita, dan dia berikan kita kuasa dan otoritas. Oleh karena itu pagi hari ini, firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali untuk kembali fokus urus urusan kita. Pertobatan yang radikal, hidup yang mengasihi Tuhan harus menjadi nilai standar buat kita melayani Dia. Apapun urusan dunia ini, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Kita nggak usah mengurus sampai akhirnya kita meninggalkan. Mengapa Tuhan tegur sama dia? Itu bukan urusanmu, saudara ya. Tetapi engkau ikutlah aku. Karena Tuhan tidak mau dia wasting time, buang-buang waktu untuk urus-urusan yang nggak penting, sementara jiwa-jiwa ini perlu diselamatkan. Wow, itu kata-kata ini dalam sekali, saudara. Saat saya merenungkan firman Tuhan, saya tahu bahwa Tuhan lagi berurusan dengan kita. Jangan kita buka celah untuk lirik kiri, lirik kanan, dan akhirnya kita kehilangan visi roh yang besar di dalam kita. Masing-masing kita di akhir zaman ini harus mengambil bagian panggilan roh. Apa yang Tuhan mau kita lakukan, dan kita fokus hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua untuk firman Allah ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk firman Tuhan yang hidup,
Roh Kudus artikan terus lebih dalam roh kami. Dan kami percaya kami dibangun, kami dikuatkan, kami diberkati. Kami mengasihi Engkau, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Diberkatilah kami semua yang mendengar firman Tuhan pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin.